Masalahnya adalah kita tidak dapat mencetak kertas kerja seperti ini. Di rincian kertas kerja ngeblank, kemudian rincian kertas kerja triwulan ngeblank, kertas kerja tahap juga ngeblank, di lembar kertas kerja tidak terisi, kemudian unit juga tidak terisi, ngeblank. Di unit 1 juga ini ngeblank. Ini permasalahan di Arkas versi 3.00 tahun 2021 ya. Kemudian katanya solusinya adalah harus input di penanggung jawab. Kemudian masalah yang kedua adalah kita tidak dapat mengedit data penanggung jawab kepala sekolah dan bendahara. Seperti ini contohnya. Ada peringatan error seperti ini. Kemudian di bulan mulai bulan akhir ini kosong. Itu permasalahan yang akan kita bahas pada video kali ini. Simak dan tonton terus video ini. Jangan lupa like and subscribe untuk mendukung video saya berikutnya. Oke, assalamualaikum. Ketemu kembali kita kawan-kawan. Sudah sekian lama saya tidak buat tutorial tentang Arkas. Kali ini banyaknya permasalahan yang dialami oleh kawan-kawan bendahara dan operator tentang tidak dapat tentang permasalahan yang tadi di awal tidak bisa cetak kertas kerja dan tidak bisa edit penanggung jawab. Maka di sini kita akan bahas satu persatu, ada beberapa langkah, ada beberapa cara dan opsi yang bisa kita lakukan untuk mengembalikan Arkas kita agar kembali normal. Kemudian data penanggung jawab ini juga terisi. Kita juga bisa cetak kertas kerja dan kita juga bisa edit penanggung jawab. Jadi hal yang pertama kita lakukan, langkah yang pertama adalah apakah kita sudah memulai pengisian penganggaran seperti ini. Nah, ini kan sudah ada penganggaran nih, sudah berjalan setengah perjalanan, tersisa 71 jutaan ya. Ini anggap saja contoh. Lalu kalau kita harus enti ulang dari awal, tentu saja ini sangat merepotkan dan memakan waktu. Nah, kemudian ini nanti langkahnya adalah kita harus melakukan trik untuk memperbaiki dari error yang terjadi. Nah, ketika kawan-kawan belum sama sekali melakukan input anggaran, maka itu sebenarnya sederhana sekali. Langkahnya cukup sederhana sekali. Kita cukup menghapus database yang terdapat pada folder RKS. Yang database 2021 ini kita hapus. Jadi seperti itu. Kemudian nanti setelah ini terhapus, kita login kembali, maka dia akan kembali normal. Oke. Coba kita contohkan simulasi untuk yang pertama. Kita akan menghapus database yang 2021 yang dengan catatan bahwa kita belum sama sekali melakukan input di anggaran. Ya, seperti itu. Oke, kita tutup. Ini kita hapus. Kemudian kita lakukan login kembali pada aplikasi. Ini artinya kita akan membuat database yang baru, dikarenakan mungkin database yang tadi itu mengalami error ya. Dengan catatan kita harus koneksi dulu ke internet.
Nah, nanti begitu kita login, aplikasi ini akan melakukan sinkron secara otomatis terkait dengan pengambilan data siswa dan data penanggung jawab yang sudah tersimpan di database RKS kabupaten. Oke, kita coba masuk menggunakan username yang sama. Sekali lagi saya ingatkan bahwa ini adalah langkah untuk membuat database yang baru apabila kita belum sama sekali melakukan input anggaran, sehingga database itu memang betul-betul kosong. Jadi tidak ada risiko dan tidak perlu kita melakukan backup database di tahun 2021 yang tadi. Oke, sekarang database-nya sudah terbentuk. Ini sudah database yang baru, ini database yang kosong. Kita lihat di penganggaran, di penanggung jawab langsung terisi. Yang tadinya tidak bisa kita edit, sekarang sudah terisi. Kemudian di kertas kerja juga diaktifasi kertas kerja kita buat. Oke, mengambil koneksi internet untuk mengambil jumlah siswa. Ini makanya harus ada jaringan internet. Kemudian ini centang kita hilangkan saja biar kertas kerja kita blank ataupun kosong. Oke, selesai. Kita tes di kertas kerja. Nah, ini kosong ya. Belum ada satupun anggaran yang dianggarkan. Nah, kemudian coba kita tes di cetak kertas kerja ya, rincian kertas kerja. Yang tadinya ngeblank sekarang sudah ada tercetak. Namun karena kita memang belum sama sekali melakukan input anggaran, maka di sini masih kosong. Dan solusi dari kepala sekolah, bendahara, komite itu tidak muncul, ini sekarang sudah teratasi. Oke, begitu teman-teman. Untuk semua cetak kertas kerja ini sudah bisa kita lakukan. Kemudian ini kecuali yang ini ya, yang yang unit 2.2 dan 2221 ini memang permasalahan nasional, permasalahan yang memang tidak ada solusinya masih dari pengembang aplikasi yang katanya masih dalam tahap perbaikan. Ini kita tunggu saja, tidak masalah kalau ini tidak bisa dicetak. Yang penting di rincian kerja ini sudah bisa kita cetak dan nama penanggung jawab juga sudah muncul ya. Oke, itu solusi yang pertama. Kemudian solusi yang kedua, ketika tadi kasusnya bahwa ini kita tutup dulu ya. Kasusnya bahwa tadi kita sudah melakukan input anggaran ya. Kita sudah melakukan input anggaran. Namun kita tidak dapat melakukan cetak kertas kerja. Yang seharusnya sebenarnya solusinya cukup sederhana. Kita hanya mengedit data penanggung jawab, data kepala sekolah. Nah, yang jadi masalah adalah kita tidak dapat melakukan edit dari data penanggung jawab itu sendiri. Oke, saya contohkan seperti ini. Saya sudah backup database tadi yang bermasalah. Kita coba masukkan ke dalam folder RKS ya, folder RKS. Masih ingat kan caranya? Tonton saja di video saya yang sebelum-sebelumnya bahwa ada cara untuk memunculkan folder ini. Nah, ini tadi yang blank ya. Ini yang blank kita rename saja. Kita rename. Ini tanggalnya kita hapus. Oke. Sekarang kita coba login. Ini kita mengembalikan database saya tadi yang sebenarnya sudah terisi namun bermasalah di edit data kepala sekolah ataupun data penanggung jawab, sehingga kita tidak bisa cetak rincian kertas kerja. Ini tidak harus menggunakan koneksi internet karena database kita sudah terekam. Nah, ini kita sudah ada anggaran sudah
sudah ada ada input anggaran seperti ini, namun belum selesai. Nah, tapi masalahnya adalah kita tidak dapat cetak rincian kertas kerja. Nah, solusinya kita harus edit di data penanggung jawab yang mungkin masih kosong. Nah, seperti ini. Nah, yang jadi masalah adalah kita tidak dapat edit atau tidak dapat melakukan perubahan di pengisian dan perubahan di data penanggung jawab ini. Sementara di sini seharusnya ada muncul bulan mulai dan bulan akhir. Nah, seperti ini. Ini yang harus kita selesaikan dulu permasalahan yang ini. Nah, langkah yang pertama adalah kita langsung klik saja di bulan akhir. Kita klik di Januari. Oke, kita yes. Nah, di sini akan muncul Januari dan Februari. Nah, ini kosong. Nah, kita klik langsung. Ini langsung terisi ya. Ini langsung terisi. Nah, setelah ini terisi, ini langsung kita rubah ke Desember. Oke, sehingga nanti yang ada dua tabulasi ini, yang Februari sampai Desember ini akan menghilang. Digantikan dengan Januari sampai dengan Desember. Ini kita yeskan. Ini kita ganti Desember. Ini sudah memang tidak bisa diganti. Ini kita yeskan. Oke. Nah, sekarang kita sudah bisa melakukan perubahan ataupun pengisian data kepala sekolah. Oke, nomor NIP Oke, kita lakukan pengisian data kepala sekolah dan data bendahara, kemudian data komite. Sekarang kita simpan. Oke, tutup. Nah, sekarang kita lihat, kita tes dicetak rincian kertas kerja. Yang tadinya ngeblank warna abu-abu, sekarang kita lihat, tara, kertas kerja sudah tampil, sudah keluar dan sudah bisa dicetak. Kemudian nama kepala sekolah, nama bendahara, nama komite sekolah juga sudah sudah muncul ya. Kemudian di triwulan juga sudah muncul, sudah bisa kita cetak. Di tahapan juga sudah muncul, sudah bisa dicetak. Nah, ini tetap ngeblank ya. Ini tetap ngeblank, dan seperti yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa ini adalah permasalahan aplikasi memang yang saat ini memang sedang dalam tahapan perbaikan oleh tim pengembang ataupun developer aplikasi. Kita hanya bisa mencetak unit kerja saja yang di sini. Sementara yang 2.2 tetap tidak bisa, 2.221 juga tidak bisa, tidak muncul nama kepala sekolahnya. Sekarang kita sudah bisa melanjutkan untuk input anggaran yang masih tersisa, yang belum teranggarkan sampai selesai. Setelah itu baru kita melakukan pengesahan. Oke, sepertinya seperti itu kawan-kawan, sobat-sobat semua, solusi dari permasalahan yang tadi di awal. Dua permasalahan sekaligus dalam satu video ini sudah kita bahas, semoga bermanfaat. Dan sekali lagi jangan lupa klik tombol subscribe, like video ini, share ke teman-teman yang lain. Semoga bisa membantu permasalahan-permasalahan dan kendala-kendala yang dihadapi yang serupa dengan video ini. Dan saya sampai ketemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.